dan pendidikan agama Islam. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu. Siapa yang nggak masuk? Nihil. Nihil ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Silakan, pimpin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Masih semangat? Semangat, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Istihad. Nah, ada yang pernah dengar kata ijtihad? Belum. Oke, Ibu akan jelasin ya. Jadi ijtihad itu adalah adalah cara kita untuk memecahkan suatu masalah yang mana masalahnya itu belum terdapat jalan keluarnya di dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian ijtihad ini kalau kita melakukan ijtihad itu harus ada syarat-syaratnya. Nggak boleh itu langsung mengeluarkan pendapat tanpa melihat syarat-syaratnya dulu. Yang pertama itu kita harus memiliki akhlak yang mulia, kemudian memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu sejarah dan juga ilmu fikih. Kemudian itu mengetahui bagaimana cara untuk merumuskan sebuah hukum atau istinbat yang sering kita dengar istilahnya. Kemudian lagi yang ketiga itu memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas mengenai ilmu pengetahuan. Nah, ijtihad ini kedudukannya itu setelah Al-Quran dan Hadis. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai Al-Quran dan Hadis. Nah, yang ketiga itu baru ijtihad. Kemudian ijtihad ini dilakukan apabila suatu masalah itu hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Tapi ijtihad ini harus dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, tidak boleh bertolak belakang. Jadi kalau misalnya ada orang itu melakukan ijtihad tapi dia itu tidak sejalan dengan Al-Quran dan Hadis, maka ijtihad itu tidak dapat diterima. Maka itu yang sering disebut dengan aliran sesat. Itu adalah oknum-oknum yang membuat ajaran-ajaran baru sehingga kita itu terjerumus ke ajaran yang salah. Kemudian setelah itu ijtihad ini pembagiannya ada 3. Oke, yang pertama itu ada kedua itu ada kias. Ketiga itu ada salah. Nah, yang pertama itu ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama mujtahid. Nah, yang apa tadi ijtihad itu orang-orang yang berijtihad itu disebut dengan mujtahid. Ingat ya, kan kalau misalnya ini itu melakukan ijtihad, nah kita nyebut ini itu mujtahid. Nah, ijma itu adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu hukum, pemusyawaraan gitu. Nah, jadi contohnya itu pada zaman sahabat itu para ulama para sahabat itu sepakat untuk membukukan lembaran-lembaran wahyu Allah. Nah, yang sering kita sebut sekarang itu dengan Al-Quran. Siapa yang sering membaca Al-Quran itu berarti ini Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya kias. Kias ini berarti menganalogikan atau kalau bahasa kita itu menyamakan. Nah, dia menyamakan suatu suatu masalah yang tidak. Nah, jadi kias ini biasanya itu seperti yang yang dijelaskan dari
hewan yang al-makhluk lainnya itu kan itu tidak terdapat hukumnya itu di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi di Al-Quran dan hadis itu dijelaskan bahwasanya minuman khamar itu dilarang, diharamkan. Nah, narkoba dan sejenisnya itu hukumnya itu sama dengan disamakan hukumnya dengan khamar. Jadi kita itu dilarang untuk meminum yang namanya narkoba, kemudian whisky dan lain sebagainya yang dapat memabukkan. Kemudian yang ketiga adalah itu namanya maslahat musalah. Nah, yang ketiga ini itu adalah contohnya ini biasanya kita itu melakukan sebuah perjanjian. Nah, misalnya si Tini sama si Titik itu melakukan perjanjian. Nah, di dalam perjanjian itu terdapat apa itu? Ada hal yang harus diperhatikan antara kedua belah pihak. Nah, ada suatu hal itu yang tidak dituliskan di dalam perjanjian itu, yang mana hal tersebut merugikan salah satu, misalnya merugikan Tini. Nah, jadi si Titik ini harus membayar kerugian kepada Tini gitu. Nah, ini tadi adalah masa-masa dari jihad. Kemudian ibu di sini akan ibu sudah menyiapkan beberapa gambar. Ini ibu akan bagikan kepada kalian satu-satu dan ibu minta sama kalian itu untuk menjawab. Ini ada soalnya. Ibu bagikan satu-satu ya, nanti kalian jawab. Nah, ibu kasih ya. Ibu kasih waktu beberapa menit ya. Nah, nanti ibu akan menunjuk salah satu untuk menjelaskan dari gambar yang ibu berikan. Oke. Jangan lupa tulis nama sama ini ya, jawabannya. Ya. Ya, jadi sudah dijelaskan itu loh. Pertanyaannya itu yang terkait tentang media tadi ya. Iya, masalah global. Sudah? Sudah ya? Sudah. Ibu minta kalian sudah selesai bikin? Sudah. Ibu minta kalian nanti masing-masing membacakan jawabannya ya. Siapa yang berani duluan? Ayo. Maju dulu. Iya, maju ke depan. Kalau nggak ada ibu tunjuk. Oke, silakan bikin. Di sini jelaskan mengapa orang melakukan ijtihad. Orang kan ijtihad itu bertujuan untuk memenuhi keperluan umat manusia dan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Oke, kasih apa sih dulu Titi? Oke, boleh silakan dulu. Sekarang siapa lagi yang mau? Ini? Ya Bu. Silakan Titi. Baik Bu, yang saya jelaskan apa itu ijtihad. Nah, ijtihad ini Bu, kalau menurut saya itu berasal dari kata jihad yang artinya sungguh-sungguh. Yang mana dalam ijtihad ini yaitu sebuah usaha yang dilakukan oleh para mujtahid dalam istinbat hukum, dan hukum ini nanti akan
oleh para umat Islam. Oke. Kasih aplaus. Terakhir ya, ya. Pertanyaannya adalah apa contoh dari kias? Nah, kias itu kan analogi atau perumpamaan. Nah, contohnya seperti saat ini seperti wine, whisky dan lain-lain kan tidak dijelaskan hukumnya di Al-Quran. Nah, tapi hukumnya itu disamakan dengan khamr atau sama haram. Oke. Kasih aplaus. Ya, makasih. Iya Bu, dari penutup Bu. Oh, kita mau ini? Ya, Bu, kita silakan dulu. Ya. Oke, boleh. Kita editing dulu ya. Tidak Bu. Oke. Biar lebih semangat ya. Siap, Bu. Oke, sekarang itu ada ice breaking. Sebenarnya ice breakingnya itu palu-palu. Oh, ya. Ada satu palu, biar semangat. Ya, Bu. Bisa? Bisa. Kita bareng ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Ada satu palu, palu, palu. Ada satu palu menjadi dua. Ada dua palu, palu, palu. Ada dua palu menjadi tiga. Ada tiga palu, palu, palu. Ada tiga palu menjadi empat. Ada empat palu, palu, palu. Ada empat palu menjadi siap. Oke, terima kasih lagi. Nah, udah ya, kita udah bikin. Masih semangat ya? Kasih dulu. Oke, jadi sekarang Ibu akan menyimpulkan tentang materi yang kita sudah bahas tadi. Jadi yang pertama tadi, apa itu ijtihad? Nah, ijtihad itu memang cara kita secara sungguh-sungguh untuk merumuskan atau mencari jalan keluar tentang suatu masalah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis itu hukumnya ya. Kemudian ya ijtihad ini macam-macamnya itu ada tiga, ada ijma, ada qiyas, ada masalah yang masalah seperti yang dijelaskan tadi. Nah, untuk orang-orang yang berijtihad itu kita sebut dengan mujtahid. Kemudian Ibu itu ada salah satu hadis Nabi yang itu yang artinya dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu tadi ada berarti ijtihad ini sudah sangat jelas ya, bahwasanya jika seorang hakim itu berijtihad kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Tapi kalau dia berijtihad kemudian ijtihadnya itu mungkin ada sedikit kesalahan atau sedikit tidak dapat diterima atau bisa mendapat menimbulkan suatu masalah, maka ijtihadnya itu mendapatkan satu pahala. Kemudian ya ijtihad ini kedudukannya itu jelas sekali setelah Al-Quran dan hadis. Sumber hukum pertama kita itu jelas adalah Al-Quran, kemudian hadis, yang ketiga baru yang namanya ijtihad. Oke, itu tadi materi kita hari ini tentang ijtihad. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah ikut belajar dengan aktif, sudah sangat semangat belajar untuk siang ini ya, yang panas terik tapi kan tetap semangat. Semoga minggu depan kita dapat ketemu lagi dan tidak ada halangan. Amin. Oke, Ibu akhiri ya dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu minta maaf atas kesalahan ucapan atau tindakan Ibu yang kurang enak di hati kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.